terpujilah nama Tuhan, karena di hari ini kita masih boleh bertemu satu dengan yang lain hanya untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Hari ini sudah tanggal 1 Maret. Orang tidak dapat rasa. Itu perjalanan waktu begitu singkat, perjalanan waktu begitu cepat. Datang timbul pertanyaan bagi kita, orang ke diri masing-masing. Apa yang orang berikan kepada Tuhan di akhir-akhir ini? Selain kita tetap setia, kita tetap selalu dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau kita sering baca atau beberapa hari minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita baca di media sosial, Amerika itu sudah menyerang Iran. Israel juga sudah menyerang Iran. Jadi di sana itu mereka sudah saling tempur. Jadi akhir-akhir ini marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita di tempat ini masih bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh datang berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Manusia sering bilang khawatir, tapi bagi Tuhan tidak perlu ada yang dikhawatirkan bila kita selalu dekat dengan Tuhan. Selamat kita beribadah di hari ini. Mari kita angkat kor sembahyang. Roh, peganglah tanganku, Roh. Haleluya. Jalan sendiri
dengan Roh Kudus. Mari kita minta kepada Tuhan agar Tuhan selalu menjaga dan melindungi kehidupan kita semua. Tuhan Kudus adalah penolong kehidupan kita semua. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Bawalah Diriku kepada segala agar ku tidak tersesat. Amin. Mengikuti jalan. Amin. Haleluya. Tanganku Roh Kudus setiap hari ku dapat Jalan berdiri tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku Tidak tersesat. Haleluya Yesus. Mengikuti jalan. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Sehingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Oh, berikan amin. berkat kami untuk datang di tempat Haleluya, ini. haleluya, Tidak lain Yesus. kami memuji dan membesarkan nama daripada Puji Tuhan saja Tuhan. sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, Kalau ada umatmu Bapa di mungkin surga. dalam sementara persiapan atau perjalanan, Tuhan tolong perjalanan mereka agar mereka tiba di tempat dengan selamat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan, tim musik, Terima acara. kasih Tuhan, Tuhan. tolong Tuhan Oh, agar acara di pagi hari ini terlaksana sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. amin, amin. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, Kalau ada oknum yang Tuhan. tidak senang kami beribadah di hari ini, kami Tuhan. bersatu, kami tangkis dalam nama Yesus. Nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Biar kiranya ibadah ini di pagi hari ini mulai dari pertama sampai akhir boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Amin, Bapa di amin, sorga. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima Puji kasih, Tuhan. Bapa di sorga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita pagi hari ini sudah dibuka dengan doa. Di tempat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk memimpin puji-pujian di pagi hari ini. Selamat pagi kita semua, selamat kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Haleluya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta itu. Teguhkanlah wajah bersedih. Hilangkan bahagia sedih. Bukankah Yesus
memberkati puji-pujian dari kaum pria dan kaum wanita yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Kita masih mau berglori, masih mau memuji Tuhan, masih mau menyenangkan hati Tuhan. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Haleluya. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya telah tiba, kami dipanggil olehnya, semua yang kita miliki akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki akan berarti lagi. Saya jemput semua berdiri. Artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki. Apa artinya kekayaan tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya telah tiba, olehnya maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Apa artinya hidup? Haleluya, hidup ini tanpa Yesus ku miliki. Apa artinya kekayaan tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Kita tinggal berdiri, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah selalu setia menolong dan melindungi kehidupan kita semua. Kita lakukan itu, kor yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti, dan seterusnya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi mulai dari awal, kasih Allahku. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Puji Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur. Haleluya.
Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan kosongkan hati dan pikiran kami, urapi hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami akan dengar sebentar tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan, kami boleh melakukan semuanya itu. Hamba-Mu yang Ku percaya, Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, bisa berkata hanya sesuai dengan Puji Tuhan. urapi hamba. Amin, amin, amin. Kuatkan hamba Haleluya. Tuhan, topang kehidupan. Oh, haleluya. Tuhan, topang jemaat yang ada, pertemanan jemaat yang ada di bawah satu. Biar kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Amin, amin. Bahkan melihat kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam, mau dengar firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita. Amin, amin. Kami penerang di dalam Glory, kehidupan kami. haleluya. Urapi kami semua Tuhan. Terima Tidak ada kuasa-kuasa setan, roh jahat, kuasa kegelapan, Tuhan singkirkan Oh, semua. di dalam Tuhan, urapi kami. Biar Tuhan ada hadir di tempat ini, Kuasa. bersama-sama mengurapi hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Mau duduk diam mengucap syukur. Haleluya. Mau dengar firman Puji Tuhan Tuhan. di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus sangat baik di dalam setiap kehidupan kita semua yang ada. Puji nama Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh bersekutu, berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita boleh diberkati dengan setiap pujian-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan lewat penyembahan kita. Dan saat ini kita akan dengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Kita langsung buka Alkitab kita, sama-sama kita buka di dalam Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ada dua ayat yang akan kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, mari saya jemput kita sama-sama untuk berdiri. Ayat 6 saya yang baca, ayat 7 jemaat Tuhan yang membacanya. Dalam hitungan yang ketiga, haleluya, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan bacakan kembali kebenaran firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca pada pagi hari ini, yang sama-sama akan kita pelajari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, di mana firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi torang yang ada pagi hari ini, torang ada di tempat ini, sama-sama torang sudah menerima
Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita sama-sama sudah menerima Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadikan Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk itu firman Tuhan selanjutnya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi ketika kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat di dalam hidup kita, saudara, mungkin untuk kita menerima Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita, sudah ada dalam hidup kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, firman Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Sudah selesai. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi yang perlu kita sadari, yang perlu kita tahu, di dalam hidup kekristenan tidak berhenti hanya percaya kepada Yesus. Kita tidak hanya berhenti, kita percaya Yesus Juru Selamat. Kita percaya Tuhan itu menyelamatkan. Tetapi ada proses yang harus kita jalani, yaitu firman Tuhan katakan, karena itu hendaklah hidupmu tinggal di dalam Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi firman Tuhan katakan kita harus hidup di dalam Tuhan. Saya beritakan firman ini, saya jadi ingat waktu sementara kerja, jam istirahat, cerita-cerita kami dengan beberapa ada Om Ferdi, ada Bapak Yusti, cerita-cerita tentang keselamatan. Jadi ada organisasi-organisasi lain yang saya tidak perlu menyebutkan, yang seolah-olah menyimpang. Jadi saya jadi ingat waktu saya di bandara, di ruang tunggu, waktu saya masih tinggal di Batam. Jadi di ruang tunggu ada satu ibu datang bersaksi ke saya. Jadi begitu semangat. Jadi dia bilang begini, ibu, pokoknya sekali selamat tetap selamat. Apapun yang orang mau bikin tetap selamat. Jadi saya lihat dia, saya bilang, ibu enggak salah ya? Enggak, firman Tuhan bilang. Jadi saya bilang, jadi bagaimana dengan firman Tuhan yang berkata, kerjakan keselamatanmu. Dia terdiam. Oh, nyandak bu. Dia terdiam, pertama dia terdiam. Akhirnya dia kata, oh nyandak bu. Tuhan kan sudah mati untuk saya, sudah mati untuk orang semua. Jadi tetap orang selamat. Saya bilang, ibu, memang betul firman Tuhan katakan sekali selamat tetap selamat. Tetapi ingat ayat selanjutnya katakan, kerjakan keselamatanmu. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bukan hanya sekedar yang penting kita percaya, kita sudah dibaptis, sudah diselam, sudah cukup tanpa kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Artinya hidup kita tetap tinggal di dalam kebaikan Tuhan. Kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tinggal tetap di dalam Tuhan, tinggal tetap di dalam kebaikan Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kiri, jangan kita menyimpang ke kanan, tetapi tetap pandangan kita kepada Tuhan. Tetap pandangan kita ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kemurahan Tuhan, tinggal di dalam kasih sayang Tuhan. Firman Tuhan seperti yang saya sampaikan waktu ibadah di rumah keluarga Kalangitan Pinongkol. Orang ini sudah ditebus oleh Tuhan. Orang ini sudah menjadi manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah rela mati
menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Yang perlu kita lakukan, kita tinggalkan semua kehidupan, cara hidup kita yang lama. Kehidupan duniawi ini memang sakit, memang sulit untuk meninggalkan cara-cara kehidupan duniawi ini. Yang dulunya orang suka mau make, setelah orang ada di dalam Tuhan, orang harus tinggalkan semuanya itu. Yang dulunya mungkin orang suka berkata dusta, ketika orang ada di dalam Tuhan, orang hidup di dalam Tuhan, orang harus berkata jujur. Dan hal itu bukan, orang bilang bukan semudah membalikkan tangan. Ada proses yang dihadapi, ada proses yang dijalani. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, supaya kita kuat, kita harus berakar di dalam Tuhan. Amin. Supaya kita kuat, kita tidak mudah tergoda, kita tidak mudah terpengaruh, kita tidak mudah menyimpang ke kanan, kita tidak mudah menyimpang ke kiri. Hidup kita harus berakar di dalam Tuhan. Haleluya. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Kalau ayat yang ke-7 katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita mau pelajari, kita mau bagi dari ayat yang ke-7 ini, ada 4 bagian. Di sana firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman percaya. Hendaklah kamu dibangun di dalam Dia, dan hendaklah hatimu penuh dengan ucapan syukur. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau hidup kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Meski ada banyak tantangan, meski ada banyak cobaan, tetapi kalau kita hidup berakar di dalam Tuhan, kita akan tetap maju terus. Kita tidak akan mudah menyimpang ke kiri, kita tidak akan mudah menyimpang ke kanan. Saudara, pohon itu ditentukan oleh akar. Pohon kalau dia tidak ada akar, dia tidak akan bertumbuh. Dan akar itu tidak kelihatan. Akar itu tidak kelihatan, tetapi pohon itu bergantung dari akar. Kalau kita lihat pohon itu tidak subur, berarti akarnya di dalamnya itu tidak baik. Tetapi kalau kita melihat, wah, pohon ini bertumbuh subur, buahnya banyak, tentunya akarnya itu bagus. Nah, Tuhan mau dalam hidup kita, orang berakar di dalam Tuhan. Tujuan akar kita itu ada di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kehidupan kita, meski ada banyak tantangan, meski ada banyak persoalan, masalah hidup yang datang, kita memiliki tujuan yang pasti, yaitu tujuan di dalam Kristus, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau doa kita dijawab, kalau kita mau hidup di dalam berkemenangan, kalau kita mau hidup sukses, kita mau hidup kita berhasil, rumah tangga kita diberkati, itu semua ditentukan oleh akar. Kemana akar kita? Tujuan akar kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari orang mau berakar di dalam Tuhan. Firman Tuhan lain katakan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kepada siapa? Ketika kita mengalami tantangan hidup, ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, kepada siapa kita datang? Kepada siapa kita lari? Mungkin ada orang di luar sana bilang, aduh, di sana itu kita dengar ada tuh orang pintar. Di sana itu kita dengar ada tuh, pokoknya dia cuma baca mantra, kurang lebih sehat, atau kurang lebih dia baca mantra, usahamu diberkati.
Ada banyak juga orang yang seperti itu, percaya Tuhan, tetapi akarnya lari. Akarnya tidak mencari sumber air hidup. Saudara saya yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini orang sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar, firman Tuhan menasehati. Mari torang pe akar, torang pe dasar, biarlah hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Karena ketika kita berakar di dalam Tuhan, meski ada banyak tantangan, meski banyak pencobaan, meski dalam keadaan kering, dalam keadaan kemarau, firman Tuhan katakan tetap berbuah pada musimnya, tetap menghasilkan buah yang baik, tidak layu. Ketika kita menghadapi persoalan, masalah hidup, kalau kita berakar di dalam Tuhan, kita akan tetap kuat, kita akan tetap mampu, kita akan tetap bersukacita, karena akar kita mencari sumber yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu mengandalkan Tuhan, belajar untuk selalu hidup di dalam Tuhan, untuk selalu memiliki konek yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya apa yang ada dalam kehidupan kita, ketika kita konek dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati kehidupan saya dan saudara. Tuhan pasti menyatakan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Coba sama-sama kita buka di dalam Yeremia. Apa firman Tuhan di sana katakan? Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Ayat 7 dari Yeremia pasal yang ke-17, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan yang ada di GPDI Mawar Sarung, torang selalu hidup mengandalkan Tuhan, torang selalu hidup menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, mari orang mau belajar untuk senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Karena janji firman Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, kita selalu berharap kepada Tuhan, meski dalam tantangan, meski dalam terik panas, kita akan tetap menghasilkan buah yang baik. Karena apa? Karena akar kita mencari sumber air yang murni, sumber air yang daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari orang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini tidak ada yang dapat kita andalkan. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita lihat di dalam ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara, sebelum hidup kita di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan,
Kalau orang yang hidup mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang hidup mengandalkan pikirannya sendiri, firman Tuhan keras. Firman Tuhan katakan terkutuklah. Dan saya percaya, saya yakin tidak ada satupun dari antara kita yang mau hidup kita hidup di dalam kutuk. Kita sama-sama mau hidup kita diberkati. Kita sama-sama mau hidup kita menikmati kelimpahan berkat Tuhan, menikmati kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau senantiasa menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, menaruh seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, supaya hidup kita senantiasa ditolong, dibela oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Meski ada banyak tantangan, kita akan tetap enjoy, kita akan tetap bersyukur menjalani kehidupan ini, karena kita percaya Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, Dia Allah yang memberkati hidup saya dan saudara. Ada banyak-banyak contoh dalam Alkitab bagaimana kehidupan orang yang hidup mengandalkan Tuhan, orang yang hidupnya berakar di dalam Tuhan. Hidupnya akan diberkati, hidupnya akan menikmati kemurahan Tuhan, hidupnya akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, mari dalam kita menghadapi kehidupan dunia di akhir zaman ini, ada banyak sekali godaan-godaan yang datang. Tetapi apakah kita akan tetap teguh berakar di dalam Tuhan, tetap teguh memegang firman Tuhan dalam hidup kita, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, ataukah kita akan menyimpang ke kiri atau kita akan menyimpang ke kanan? Semua itu tergantung saudara, semua itu tergantung saya, semua itu tergantung kita yang ada. Kalau kita mau hidup kita dibela oleh Tuhan, mari orang terus pandang Tuhan, orang terus melihat Tuhan, supaya hidup kita diberkati. Meski ada banyak tantangan, ada banyak musuh yang coba melemahkan kita, tetapi kalau kita memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan, kita akan tetap bertumbuh, dan bukan hanya bertumbuh, kita akan berbuah, dan hasil dari buah itu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara yang kekasih, kita lihat contoh, saya hanya ambil satu contoh di dalam Alkitab, kehidupan Ishak. Di dalam Kejadian kita lihat Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Amin. Ishak, dia sedang berada di tanah orang Filistin. Dia sedang berada di tanah asing, bukan di tempatnya. Tetapi kehidupan Ishak, dia diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Ishak hidup takut akan Tuhan. Artinya akarnya itu, tujuannya itu pasti. Tujuannya itu di dalam Tuhan. Akar itu mencari sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Kita lihat bagaimana Tuhan memberkati Ishak. Ishak sedang berada waktu itu di tanah Gerar. Supaya lebih jelas, orang sama-sama baca dari ayat yang pertama. Maka timbullah di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi pada masa itu terjadi kelaparan yang hebat, terjadi kelaparan yang luar biasa, terjadi kemarau yang panjang, di mana orang bertanam sondak hidup.
sudah terjadi kesulitan yang sangat besar. Tetapi janji firman Tuhan kepada Ishak, janji firman Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang yang melakukan firman Tuhan, kepada orang yang merambatkan akarnya di dalam Tuhan. Janji firman Tuhan, Tuhan akan memberkati Ishak. Tuhan memberkati Ishak sehingga apapun yang dia lakukan di masa kekeringan, di masa kesulitan, orang di sana sini sudah teriak kesusahan, tetapi Tuhan memberkati Ishak. Tuhan berkati Ishak, firman Tuhan katakan hasilnya 100 kali lipat. Jadi dalam hidup kita jangan pernah kita takut, jangan pernah kita bimbang ketika kita di dalam Tuhan. Masalah di luar banyak, masalah yang kita hadapi banyak, tetapi berkat Tuhan jauh lebih banyak dari persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita berakar di dalam Tuhan, kalau kita merambatkan akar-akar kita, kepercayaan kita hanya di dalam Tuhan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan siang hari ini menjadi kekuatan kepada kita. Kita mau terus andalkan Tuhan, kita terus mau mencari Tuhan dalam kehidupan kita, kita terus mau berseru kepada Tuhan, karena hanya Dia Tuhan, Allah sumber kehidupan. Dia Tuhan yang memberkati kehidupan saya dan saudara. Dia Tuhan yang menolong kehidupan saya dan saudara, membela kehidupan saya dan saudara. Biarlah hidup kita tetap berakar, tetap bertumbuh kokoh di dalam Tuhan, supaya kita tetap maju terus di dalam Tuhan, serta menikmati kemurahan, menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin firman Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, perjamuan suci. Kita akan menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh Kristus dan darah Yesus yang mengalir di kayu salib. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang buat pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Salibnya salib. Dalam melakukan pekerjaan ini,
Haleluya. Amin. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita sama-sama makan roti sebagai lambang tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan hidup saya dan saudara, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Kita angkat anggur yang melambaikan darah Kristus yang sudah mengalir di kayu salib.
Haleluya, puji Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita sama-sama minum perjamuan ini dalam nama Yesus. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, darah-Mu mengalir di kayu salib. Darah-Mu menyucikan hidup kami, menyucikan hati pikiran kami. Darah-Mu membebaskan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau yang sudah rela mati di kayu salib untuk kehidupan saya dan saudara. Engkau menyelamatkan kehidupan kami semua. Biarlah keselamatan itu tetap menjadi milik kami, dan kami terus mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama sudah diberkati, dan saatnya kita akan melayani Tuhan lewat korban pelayanan kita kepada Tuhan. Mari para pengajar melayani Tuhan dengan sukacita, dengan sukarela. Amin. Aku berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi berganti malam, aku diberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban pelayanan saudara. Dan kita masuk pada pengumuman. Untuk pengumuman, ibadah kita berjalan seperti biasa. Hari Kamis torang ada ibadah rayon bertempat di keluarga Bahihi Mewekang. Jadi hari Kamis ibadah rayon kita di keluarga Bahihi Mewekang jam 5 sore. Torang sudah memulaikan ibadah kita. Mari torang lebih giat lagi di dalam kita mengiring akan Tuhan, lebih setia lagi di dalam kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Hari Jumat torang ada puasa, dan hari Minggu torang kembali bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan nama daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, pembangunan sudah mulai berjalan. Sudah ada mulai dari apa itu nama? Bikin DP dasar pondasi. Mulai dari pondasi, padiri tiang, dan mungkin kalau ada halangan besok mau bikin slop ya Om Ferdi. Besok mau bikin slop. Jadi karena itu mau bawa campur, mungkin butuh tenaga.
Jadi torang bapak-bapak, kalau torang ada kesempatan, torang sama-sama datang, ambil waktu, mau bahas slop, mau campur spesi, pokoknya karena besok gembala-gembala, ada 2 gembala yang mau sama-sama, dorang sebilang kalau mau bahas slop, dorang mau ikut. Jadi jangan sampai gembala-gembala datang waktu jemaatnya ndak ada, dorang mulia. Torang so datang tuh jemaat ndak mensupport pator yang datang paku tulung. Jadi torang sama-sama datang bekerja untuk Tuhan. Saya percaya dan torang semua yakin segala sesuatu yang torang kerjakan untuk Tuhan itu tidak akan sia-sia. Semuanya ditilik dan diberkati oleh Tuhan. Dan torang terus berdoa supaya pembangunan terus berjalan. Banyak dana biaya yang dibutuhkan, tetapi kalau hidup kita senantiasa hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan pertolongan, Tuhan pasti akan menyatakan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua yang ada. Selain kita bekerja, kita berusaha, kita juga berdoa supaya semuanya jadi seturut dan sesuai kehendak Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Itu pengumuman yang disampaikan pada pagi ini, minggu ini. Torang sama-sama bangkit berdiri, torang akan akhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Amin. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur melebihi segalanya, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Amin, haleluya. Benar Tuhan, kasih setia Tuhan melebihi segala-galanya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau boleh memilih kami, menjadikan kami orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah memuji memuliakan Engkau, kami sudah Tuhan mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahkan kami sudah melayani Engkau lewat apa yang kami lakukan. Kami percaya apa yang kami berikan kepadamu Tuhan, semuanya itu naik di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan, serta menyenangkan hati Tuhan, dan itu boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami untuk selalu memuji memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk selalu melayani Tuhan dengan ketulusan, keikhlasan yang daripadamu Tuhan. Bawa hidup kami untuk selalu melakukan semuanya. Bentuk ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat Tuhan yang sudah melayani, baik yang Tuhan memberikan korban persembahan, yang mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan sesuai janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan diberkati dengan berkat yang melimpah, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan memberkati kehidupan kami semua yang ada. Bapa di surga, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kita angkat tangan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seiring tangan kita terangkat di hadapan Tuhan,
yang selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita. Marilah kita pulang membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan yang membela kehidupan saya dan saudara, menyertai kehidupan saya dan saudara, memberkati kehidupan rumah tangga saya dan saudara, memberkati usaha pekerjaan saya dan saudara. Biarlah hidup kita diberkati oleh Tuhan, diberkati waktu kita masuk, diberkati waktu kita keluar, diberkati bakul kita, diberkati roti kita. Juga berkat Tuhan turun di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Biarlah kita tetap tinggal di negeri yang aman, di negeri yang penuh dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Jadilah kita semua umat kudus, jadilah kita semua umat kesayangan Allah yang dilimpahi dengan kebaikan Tuhan, yang dilimpahi dengan kemurahan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah turun atas kehidupan saya dan saudara. Dari hari ini, minggu ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.